Tapi pas ngelewatin si monyet ini ya cuek-cuek aja. Dan ada satu hal kejadian yang paling nggak bisa mereka kayak percaya dan enggak. Ketika mereka ngelewatin satu monyet ini tuh kayak ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang kejadian di Merbabu oleh salah satu pendaki nih. Kira-kira ada kejadian apa? Buat kalian yang penasaran dengan videonya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, lu bisa lihat di sini. Dan buat lu yang mau lihat video vlog gue juga, lu bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya kita akan ritual kayak biasa ya. Kita nyebat but sambil ngops biar nggak panik cuy. Sebelum masuk ke ceritanya gue bakal ngasih tahu nih seputaran Gunung Merbabu. Jadi nggak detail banget sih. Kalau sebelumnya kan gue juga kadang-kadang suka ngasih tahu kan. Jadi Gunung Merbabu ini di daerah Magelang atau masih di Jawa Tengah lah ya. Ke Jawa Timur tuh agak lumayan dekat. Dan jalur resminya yang gue tahu itu ada 5 sebenarnya. Cuman nggak tahu satu jalur ini masih dipakai resmi atau enggak. Jadi yang pertama itu Selo, terus ada Suwanting, terus ada Wekas, terus ada Tekelan. Dan sebelum Tekelan ini itu ada namanya Cuntel. Nah Cuntel ini dulu banyak banget lah pendaki yang kesini. Kalau buat lu yang pengen dapat vibes Punggungan Naga, ya lu lewatnya Cuntel ini. Dan kelihatan lah ya buat lu yang lewat via Suwanting tuh jalur Cuntel tuh kayak gimana gitu, atau Tekelan tuh kayak gimana. Dan sebetulnya ada beberapa jalur yang gue tahu juga, tapi itu jalurnya jalur ilegal, makanya gue tidak sebutkan. Dan ya kalau untuk Gunung Merbabu sampai area camp itu memang didominasi dengan sabana. Jadi buat kalian yang pengen ke Gunung Merbabu, kalian harus hati-hati terutama dengan angin, karena kiri kanan itu nggak ada pohon cuy. Jadi kalau lu ngusahamin itu pohonnya udah jarang banget. Dan memang kendalanya ketika di Gunung Merbabu ini ya angin, badai itu udah wassalam aja sih. Tenda lu pasti udah goyang-goyang kayak gimana gitu kan. Jadi untuk ke Merbabu ya lu harus persiapin fisik dan mental aja. Dan kalau lu nanya, bang jalur yang paling rekomendasi mana? Nggak ada yang enak. Naik gunung itu sebenarnya nggak ada yang rekomendasi lah. Ya mungkin ada beberapa yang mungkin treknya pendek tapi ya nanjak terus. Ada yang lama tapi jalurnya jauh. Tapi menurut gue ya enak nggak enak itu tergantung kalian naik sama siapa, dengan tim bagaimana, banyak ngobrol kah, banyak bercanda kah. Tapi kalau timnya diem-dieman suram ya menurut gue mau jalur sependek apapun ya tidak menikmati naik gunung lah gitu. Jadi untuk perkara enak atau nggak enak itu tergantung dari kalian sendiri. Oke, gue bakal ceritain. Jadi cerita ini tuh dari sekelompok 4 orang. Kita sebut aja namanya Rano, Ridwan, Alek, dan Rizky. Mereka ini pengen naik ke Gunung Merbabu. Pada saat itu Gunung Merbabu ini belum terlalu rame, apalagi kayak sekarang ya mereka pakai jalur Suwanting gitu kan, itu udah rame banget. Karena jalur Suwanting itu setahu gua dan banyak pendaki pun bilang bahwa Suwanting itu bukan salah satu jalur favorit dulu mah gitu kan, karena memang lumayan cukup capek. Nah mereka ini pengen naik ke Gunung Merbabu kan. Mereka pengen naik dan kondisi pada saat itu mereka lagi prepare atau lagi sharing tentang makanan apa aja yang akan dibawa. Dan dari keempat ini mereka tuh belum pernah naik Merbabu sama sekali. Akhirnya mereka tuh cuman hanya sebatas browsing, terus nanya ke temen yang sudah ke sana, dan nanya terutama itu tentang persediaan air. Kalau dulu itu nggak ada mata air coy, nggak ada mata air. Masih sulit lah mata air, jadi mereka itu harus bawa air itu memang dari bawah. Dan mereka pun memang
basicnya udah pendaki yang strong gitu kan, jadi ya mereka nggak permasalahin lah ya, paling sementok-mentoknya satu orang bawa 4 botol gitu kan. Singkat ceritanya, hari keberangkatan mereka berangkatlah ke salah satu base camp. Nah di base camp ini tidak ada wejangan apapun, yang pada intinya ya kalian hati-hati dengan jalan. Nah sebelum mendaki ini ada sebuah celetukan, jadi ada 2 percabangan cuy, ada percabangan ke kiri dan ada percabangan ke kanan. Nah yang akan kalian temuin pertama adalah percabangan ke kanan. Nah percabangan ke kanan ini kalau misalkan kalian tembusin pun itu kalian bisa tembus ke salah satu jalur lainnya. Begitupun ke kiri, kalau kalian terus itu akan tembus ke salah satu jalur lainnya. Dan mereka pun sudah paham kan, jadi kalau nemu jalur percabangan pertama kalian ambilnya kiri, kalau nemu percabangan kedua kalian baru ambilnya kanan gitu kan. Yang pada intinya jalur ini tuh jalur gunung tuh harusnya nanjak ke atas, sedangkan kalau kalian masuk ke percabangan itu terus landai, maksudnya nggak yang terlalu nanjak banget. Dan mereka pun sudah paham lah gitu kan, karena sudah dikasih tahu seperti itu. Akhirnya mereka juga nggak terlalu mempermasalahkan. Dan dilihat pun ketika mereka belum naik, cuaca itu lagi bagus banget cuy, cerah lah pada intinya gitu kan. Singkat ceritanya pagi pun tiba, mereka mulai trekking itu jam setengah 10-an. Karena memang lah namanya pendaki-pendaki gitu kan, bangun pagi itu kayak sesuatu hal yang malas. Akhirnya mereka prepare dan mungkin jam 9-an lewat mereka baru mulai trekking. Di awal perjalanan sampai pos 1 ini mereka memang jalannya tuh lumayan cukup santai. Bisa dibilang itu sesudah zuhur mereka baru sampai di pos 1. Saking santainya coy. Jalan 5 menit istirahatnya 2 batang. Jalan 10 menit istirahatnya sebungkus. Ya mau gimana, cepat gitu kan. Tapi ya memang banyak lah kriteria pendaki seperti itu gitu kan. Nah sampai di pos 1 ini mereka ya makan-makan, masak mie lah ya, masak mie. Dan mereka tuh kayak wah mana nih sabananya kok belum kelihatan-kelihatan. Ya elah baru juga di kaki gunung, baru jalan berapa meter. Udah sabar aja, nanti juga ketemu kok sabananya, lu nggak perlu ketakutan kehabisan sabana di merbabu gitu kan. Ya udah ya akhirnya mereka ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Nah di pos 1 ini mendadak tiba-tiba kabut itu muncul cuy, padahal masih siang kan. Namanya di gunung kita tidak ada yang tahu gitu kan soal cuaca. Tiba-tiba kabut tipis-tipis syahdu itu muncul. Wah kabut nih, panasnya hilang, enak nih buat trekking, yuk lanjut. Udah makan mah lanjut lagi lah mereka. Nah lagi lanjut kayak gini, mereka tuh belum ada yang kepikiran dengan sesuatu hal yang aneh-aneh. Di trek menuju pos 2 ini mereka dihampiri oleh beberapa monyet coy gitu kan. Kayak monyetnya ini sebenarnya normal sih, tapi ada satu monyet yang ngalangin jalan mereka. Nah yang kebenaran jalan yang dihalangin adalah pas bagian percabangan pertama yang tidak boleh belok ke kanan. Jadi si monyet ini kondisinya ada di percabangan, jadi seolah-olah monyet ini kayak ngasih tanda lu nggak boleh belok ke sini. Dan dari situ pun ada omongan dari Rano, tuh cuy kita dijagain tuh sama monyet sini, udah lu jangan aneh-aneh, jangan dikasih makanan juga ntar kebiasaan gitu kan. Oh iya benar tuh. Mereka tuh kayak saling mau jalan tapi kayak ada takut galak gitu kan. Tapi pas ngelewatin si monyet ini ya cuek aja. Dan ada satu hal kejadian yang paling gak bisa mereka kayak percaya dan enggak. Ketika mereka ngelewatin satu monyet ini tuh kayak ngomong cuy. Jadi kayak assalamualaikum gitu kan. Mereka berempat nengok, pertama tuh saling hadapan ke sesama mereka gitu. Tuh ngucap salam, lu salam gitu kan. Enggak. Dan mereka langsung refleks nengok ke monyet itu. Dan monyetnya kayak biasa aja cuek cuy gitu kan, nggak ngomong. Bahkan si Rano ini sampai bilang, lu tadi ngucap salam, ya jadi bercandaan gitu kan, lu ngucap salam nyet gitu kan. Tapi monyetnya cuek aja gitu kan. Udah jalan lagi. Setelah ngelewatin si monyet tersebut, itu kabutnya mulai agak tebelan. Dan singkat ceritanya sampailah di pos 2. Di pos 2 ini ternyata kabutnya itu benar-benar tebel banget cuy. Benar-benar tebel banget gitu kan. Waduh kok tiba-tiba kabut tebel ya. Mudah-mudahan aja di atas nggak badai lah ya. Amin gitu kan kata anak-anak tuh. Ya udah kita gimana nih? Kita mau lanjut apa mau ngeres dulu agak lama di sini ngopi-ngopi gitu kan? Gimana ya? Kita lanjut aja kali ya. Ya udah deh lanjut. Nah sampai di pos 2 ini mereka sampai jam 2:30.
2:30. Akhirnya mereka lanjut lagi lah jalan. Mereka nggak tahu nih percabangan ini adanya di sebelah mana yang pastinya gitu kan. Mereka jalan terus dan percabangan ini bener-bener nggak kelihatan cuy. Bener-bener nggak kelihatan. Dan pas lagi jalan, ada satu yang yang paling belakang, yang bagian sweeper. Bentar dah, ini kayaknya percabangan deh. Dicek kan jalurnya tuh. Oh iya nih ada percabangan nih. Kita nggak boleh ke kiri, yaudah yuk belok ambil kanan aja. Seharusnya mereka bener dong. Mereka tuh ngikutin jalur yang memang ke atas, yang ke kanan ini kan. Mereka jalan lagi. Mereka jalan dan terus ngikutin dan mereka nggak tahu jalan seberapa lama, sampai 5:30 mereka belum yang namanya sampai di area camp. Justru mereka ketemu dengan satu gubuk atau satu saung. Lah kok ada saung gitu kan. Rano tuh langsung bilang, emang ada saung ya? Perasaan kita nggak dikasih tahu dah. Ya namanya juga di gunung, ya udah sih mungkin ini pos untuk rehat. Ya kan lu tahu sendiri Gunung Merbabu itu kan capek, apalagi kita jalur yang ini. Udahlah biarin aja, udah yuk kita ngeres di saung, ngeres lah mereka. Dan ketika lagi di saung ini mereka kan nyalain kompor nih, ngopi-ngopi, dan memang sudah menunjukkan waktu itu udah 5:30 atau udah mau jam 6-an lah, udah mau memasuki maghrib. Tapi mereka masih belum punya pikiran itu nyasar atau bukan gitu kan. Udah ngopi-ngopi. Lagi ngopi kayak gitu, udah selesai bikin kopi nih kan, mereka santai dong, cuman bakar rokok doang kan. Si Alek ini bilang, lu denger nggak? Semua tuh langsung kayak, apaan sih lu? Jangan aneh-aneh deh, jangan cerita yang serem-serem gitu kan, Pamali. Bukan yang aneh-aneh, lu dengerin dulu makanya. Nah, ketika lagi kayak gitu mereka langsung diem kan. Apaan sih gitu kan? Ya Allah, kata Alek tuh, itu ada suara air coy. Katanya kan di Gunung Merbabu nggak ada air, masa iya sih? Akhirnya mereka pun ngedengerin lagi nih dengan seksama gitu kan, kayak wah bener nih, ini suara air nih gitu kan, kayak suara air atau yaudah yuk kita cek. Udah lu aja yang mau ngecek, tapi jangan kejauhan. Dicek lah, ternyata bener ada sebuah aliran sungai dari atas gitu. Aliran sungai memang nggak terlalu besar, tapi airnya lumayan banyak cuy, jadi kayak deras aja gitu kan. Dan nggak lama sih Alek ini balik lagi kan, oh iya nih ada air nih, ada air. Dari situ mereka belum kepikiran bahwa mereka ini ya yang namanya nyasar gitu kan. Bisa Alek nyampein ke anak-anak, iya di bawah itu ada aliran sungai, ternyata ada mata air juga. Dan kata si Alek, di situ juga banyak monyet loh. Dari situ mereka belum punya pikiran yang aneh-aneh. Ya udahlah, mungkin dia dibohong-bohongin kali. Udah yuk kita lanjut lagi dah, udah selesai kan ngopinya. Lanjut lagi mereka ninggalin saung tersebut. Nah jalannya ini ternyata melipirin ke sungai tersebut. Jadi kelihatan cuy sungai itu tuh. Dan mereka sempat ngelangkain sungai tersebut kan. Dilangkain sungai itu, mungkin jalan sekitar setengah jam, mereka balik lagi ke saung tersebut. Yang pertama itu Rano bilang, tuh ada saung lagi. Dan pas sampai lu tahu, ada sebuah kayak, kalau bekas singgah kan pasti ada bekas. Ini kayaknya saung kita yang tadi dah. Kok kayaknya kita muter-muter ya? Wah lu jangan nakut-nakutin, kata temen-temennya yang lain. Wah lu jangan nakut-nakutin. Tapi buktinya ini bener. Udahlah, ini mungkin saung yang kedua kali. Dan lagi kok kenapa kita gak sampai-sampai juga ya? Iya aneh ya, kenapa gak sampai-sampai. Dan dari situ mereka ngelewatin saung itu. Walaupun agak sedikit berdebat ya, mereka lanjut lagi. Dan kondisi pada saat itu kabut masih tebal cuy. Mereka lanjut lagi jalan. Mereka sampai di saung yang sama itu mungkin sekitaran 6 kali. Dan bahkan itu jam sudah menunjukkan sekitaran jam 9 malam. Dari situ tuh wah ini udah gak bener nih. Rano tuh udah ambil keputusan dan gak bener nih. Kita standby di saung ini deh. Kita bongkar tenda. Mau gak mau kita masak. Atau kalau memang mau buka tenda ya buka tenda. Gak usah ya gak usah. Bukanlah buka tenda aja. Udah gak apa-apa kalau misalkan kita jadi omongan kita bikin tenda di sini gitu. Akhirnya mereka buka tenda di saung itu. Dan mereka pun akhirnya masak-masak. Dan anehnya lu tahu nggak, ketika mereka bongkar carrier, mereka kan stok persediaan air ini banyak sebetulnya. Tapi air yang mereka bawa itu mendadak jadi kosong semua. Memang ada beberapa botol yang masih keisi, tapi botol yang full atau yang belum pernah dibuka sama sekali itu kosong.
Jadi mereka tuh cuman sisa botol yang sisaan aja. Dan mereka tuh udah mulai parno cuy. Kok bisa botol yang tadinya penuh tiba-tiba mendadak habis? Dan mereka tuh nggak mau terlalu tersugesti dengan sesuatu hal yang aneh. Dan mereka ya udahlah, tuh dari sini kan air dekat. Akhirnya diputusin lah untuk si Alex sama si Rizky ini untuk ngambil air ke bawah. Dan mereka pun tidak masalah gitu kan. Mereka jalan ke bawah. Dan lu tahu gak, pas lagi sampai di aliran sungai ini, Alex tuh ngeliat satu orang gak tahu siapa lagi ada di sungai tersebut cuy. Ki, itu siapa, orang bukan gitu kan. Rizky tuh langsung nengok mana-mana. Itu sebelah kanan tapi jangan terlalu disenterin, samar-samar aja. Rizky pun nengok. Lah iya, ya udahlah numpang-numpang. Akhirnya Alex tuh ngeberaniin diri cuy. Dia jalan pelan-pelan dalam hati sambil numpang, gua di sini kagak ganggu ya, gua agak ngapa-ngapain gitu kan. Dan gak lama dia udah sampai di aliran sungai ini, dia ngambil air. Tapi hatinya Alex ini masih takut was-was dengan yang sosok di belakangnya dia. Sesekali dia nengok ke belakang terus. Tapi sosoknya tuh nggak mau balik badan atau kayak nggak kelihatan mukanya gitu. Dia ambil, mungkin udah secukupnya, dia lanjut jalan lagi. Dan nggak lama Rizky teriak, astagfirullahaladzim. Memang nggak yang teriak kenceng banget, tapi kedengeran sama si Alex ini gitu kan. Lu ngapa Ki? Diam dulu. Dipegang tuh baju atau bagian belakangnya si Alex ini. Kenapa? Lu lihat di depan itu apaan? Jalan kita yang mau ke atas. Nengok dong si Alex ini. Astagfirullahaladzim. Alex tuh cuman diem juga sama Rizky. Terus gimana? Ya gue juga nggak tahu. Ya udahlah, baca-baca yang bisa, yang kita hafal aja gitu kan. Mereka baca-baca berdua. Dan lu tahu, dari depan air yang tadi cuman biasa normal sungai itu tiba-tiba kayak deras banget cuy. Yang tadi mungkin ya airnya tuh cuman sebatas 50 cm atau 80 cm, tiba-tiba ini jadi sebetis mereka. Airnya tiba-tiba luber aja gitu. Dan bahkan kaki mereka tuh sampai kayak kedorong sedikit sehingga sampai kepleset banget. Astagfirullahaladzim, kenapa ini tiba-tiba deras banget? Yuk naik. Naiklah mereka sedikit dan dilihat di atas itu masih ada sosok tersebut. Sosok ini tiba-tiba jalan ke samping kayak nyamperin ke satu tempat gitu kan. Dan pas dicek, sosok ini tuh nyamperin ke sosok yang ada di belakang mereka. Entah mereka ngobrol atau apa, nggak tahu ya. Dan akhirnya mereka tuh kayak jalan, setelah sosok itu nggak ada, jalan pelan-pelan. Tapi mata mereka tuh sambil ngelirik ke kiri, takutnya sosok itu ngikutin. Dan menurut mereka udah amat, mereka langsung lari cuy. Lari sambil kecapean gitu. Dan sampailah di area tenda. Sampai di area tenda ini ditanya sama Rano sama Ridwan, lu berdua kenapa? Udahlah, gue gak mau cerita. Udah yuk, udah masak. Kalau bisa masaknya dalam dah, kagak usah di luar. Kenapa emang? Lu mau gue ceritain, kata si Alex ini. Iya apa ya, gue bingung. Di bawah tadi ada sosok yang aneh cuk, dia bilang. Sosok aneh gimana? Diceritain lah sama si Alex sama si Rizky ini. Wah, lu gak usah ngadi-ngadi. Dan ketika mereka lagi cerita kayak gitu, ternyata benar. Di luar tenda itu ada suara rintihan. Suara rintihan perempuan. Suara rintihannya itu kayak suara rintihannya tuh kayak gitu cuy. Mereka berempat langsung diem pas yang lagi masak dan sambil ngobrol langsung diem. Saling tengok-tengok. Itu gimana? Itu suara apaan gitu kan. Mereka tuh kayak mulai panik dan mulai ketakutan. Udah kita lanjut masak aja. Udah makan kita langsung buru-buru tidur dah ya, biar besok bisa cepet pagi. Dan semoga jalurnya ini kita nggak yang terlalu jauh banget gitu kan. Akhirnya mereka selesaiin masak. Bahkan mereka nih mau ngeluarin kompor atau alat masak keluar agar tidur mereka leluasa. Baru kayak gini ngerasa bahwa di luar itu ada yang jongkok. Jadi kayak dilempar aja langsung plek, dan mereka langsung menutup tendanya gitu. Langsung menutup tendanya dan mereka tuh cobalah buat tidur. Dan suara rintihan itu memang nggak terlalu sering banget, maksudnya kayak nggak lama, tapi
Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Dan mereka pun akhirnya ya nggak bisa tidur nyenyak coy, karena keganggu dengan suara rintihan itu sambil ketakut. Mereka tuh kayak saling sikut-sikutan, lu belum tidur? Belum. Lu belum tidur? Belum. Dan gak lama ketika ada suara rintihan itu disusul ada suara monyet. Seperti apa? Dan dari situ, ya elah kenapa suara monyet sih? Logistik masukin ntar malah dibawa sama monyet. Ntar malah kita udah menyasar kagak bisa makan kan ribet. Akhirnya mau nggak mau kan maksain mereka buka tenda walaupun cuman kecil, dan mereka masukin logistik. Dan ternyata sosok monyet itu tuh kayak loncat-loncat di area depan tenda mereka, kayak loncat-loncat gitu, dan kayak seolah-olah nggak tahu ganggu nggak tahu enggak ya, tapi loncat-loncat aja gitu kan. Tuh monyetnya ada di depan kata si Rana tuh kan. Udah biarin, yang penting logistik kita udah masuk ke dalam dan semoga besok kita nggak digangguin, amin gitu kan. Udah yuk kita coba tidur. Nah pada saat itu udah sekitar jam 1 lewatan lah. Dan sampai akhirnya sekitaran jam 2:30 mereka masih belum bisa tidur. Ada salah satu dari mereka yang pengen pipis. Lagi serem-seremnya ya, lu bayangin aja pengen kencing gitu kan. Akhirnya mereka kayak, ya temenin yuk, udah kencing di botol. Ya elah nanti bau pesing. Ada pertentangan kayak gitu kan. Udah anterin. Ya udah berempat anterin. Ya udah lu semua juga pada kencing. Akhirnya mereka berempat keluar. Yang pertama keluar ini ya si Ranu pertama gitu kan. Aman nih. Mereka kencing tuh nggak terlalu jauh dari area tenda. Jadi kayak jalan mungkin sekitar 4-5 langkah dari tenda. Udah kencing sini aja lah. Kencing lah mereka berempat-empatan tuh. Setelah pipis, si Alek itu kan selesai nih nyenter ke depan. Padahal sebenarnya semua pun nyenter ke depan, tapi kok cuman Alek yang lihat. Dan si Alek ini kayak megang pundaknya atau bagian belakang maju. Itu apaan di depan? Mereka berdua tuh yang dipegangin tuh kayak, lu apaan sih, gak usah aneh-aneh. Lu lihat itu di depan apaan? Ternyata di depan mereka itu ada sosok Kunti yang lagi merhatiin mereka berdua. Dari situ Rano panik dong, anjir kita kencing diintipin dong, dia bilang gitu kan. Yuk masuk. Mereka mau masuk, dan pas mau masuk di depan ada sekumpulan monyet. Di depan tenda mereka itu ada totalan 5 atau 6 monyet lah. Astagfirullahaladzim, kenapa tiba-tiba ada monyet? Dan ada salah satu monyet itu yang lumayan cukup besar, jadi bisa dibilang sepinggang mereka lah. Dan itu kan lumayan cukup gede juga kan Joy gitu kan. Terus gimana nih, di belakang ada onoan, di depan ada monyet, kita mau terus nih. Tapi sosok monyet ini tuh nggak yang ngalingin banget, kan ada pintu tenda. Jadi kayak ngejagain lah spot mereka kalau mau lewat pun itu sebenarnya bisa. Yaudah yuk pelan-pelan, sekalian ngomong aja, sekalian numpang. Siapa tahu monyetnya bisa ngomong kayak di bawah. Mendadak tuh Rano kayak keingetan ucapan dari omongan yang di bawah monyet itu. Jalan dan pas udah ngelewat, misi. Dan lu tahu, entah dari satu monyet tersebut yang ngomong nggak tahu gimana, dan mereka pun nggak terlalu ngeh kan gitu kan. Ada yang bilang atau ada keluar ucapan dari salah satu monyet ini, kalian gak usah cemas, kalian akan saya jaga. Dari situ semua merinding dong, dan nengok kiri kanan ke monyet itu. Mereka langsung buru-buru masuk ke dalam tenda, diterabas, langsung nyeletingin tenda, set. Dan mereka tuh kayak, itu monyet bisa ngomong. Dan mereka akhirnya nggak bisa tidur kan. Dan pas lagi nggak bisa tidur ini, mereka tuh akhirnya dibangunin, atau ya bisa dibilang pagi pun tiba, matahari tipis-tipis itu keluar. Dan mereka baru sadar bahwa mereka itu nggak tidur. Dan kali ini Ridwan ngeberanin diri buat ngebuka tenda. Alhamdulillah terang. Cuy ini gimana nih? Akhirnya mereka diskusi lah. Ya udah kita bongkaran dah. Mungkin kita belum diizinin buat kembar babu kali. Kita cari jalan kemarin, kita ke belakang, udah kita cabut. Semoga kita jalannya masih nggak nyasar lah. Karena jalur yang mereka laluin itu nggak ketutupan ilalang. Jadi jalurnya itu bener pure ada cuy. Nggak yang nutup-nutup banget. Dan akhirnya mereka kayak, ya udah yuk kita buru-buruan lah masak.
Akhirnya mereka tuh masak-masak lagi kan. Dan setelah selesai masak mungkin jam 7:30 mereka beres-beres dan mereka buat balik arah. Tapi jalur mereka ini bisa dibilang masih tertutup dengan kabut, cuy. Masih tertutup dengan kabut. Nah, pas lagi tertutup dengan kabut ini, mereka kan maksain jalan ya ke arah berlawanan ke belakangnya kan. Balik lagi lah ke jalur yang utama. Balik lagi dan mereka benar-benar dikelilingin atau muter-muter terus di jalur tersebut. Mereka ngelewatin jalur tersebut itu udah beberapa kali, bahkan sampai mereka ketemu jam 4 sore. Mereka itu masih muter-muter di situ aja, coy. Dan beruntungnya adalah mereka tuh kayak ya alhamdulillah logistik tuh masih banyak banget, coy, masih tersedia gitu kan. Aduh, gimana ya? Mereka udah pucat atau kayak udah frustasi lah. Dan lo tahu nggak, lagi frustasi kayak gitu mereka itu sampai nggak mau ngedirin tenda dan mereka diem di saung itu aja. Sekitaran jam 8 malam mereka udah bingung kan. Bahkan dari mereka tuh udah ada yang teriak minta tolong, tapi nggak ada yang nolongin mereka. Nggak lama ketika mereka lagi teriak kayak gitu, itu ada satu monyet yang mereka lihat malam-malam itu gede banget muncul di hadapan mereka. Mereka berempat tuh saling ngadep atau saling tatapan. Dalam hati Rano tuh bilang, kalau memang lu niat lu baik, dari kemarin kayaknya nih monyet mau baik sama kita gitu kan, tolonglah tunjuk dalam hati Rano. Dan seolah si monyet itu kayak ngomong kayak antara batin ke batin gitu ya, kalian mau pulang, ikutin saya. Dan dari situ setelah ngedengar ucapan kayak gitu, Rano tuh langsung bilang ke anak, cuy, kita ikutin monyet itu. Anak-anak kan udah nggak percaya kan, maksudnya kayak apaan sih lu, ngehalu apaan sih gitu kan. Mereka nih ngelihat semua monyet itu, tapi mereka kayak udahlah, kita memang kecapean, kita udah frustasi, jangan ditambah masalah yang lain lagi gitu. Kalau kita tiba-tiba ngikutin monyet dan malah disesatin yang lebih parah gimana gitu kan. Tapi Rano tuh kayak yakin, udah yuk kita ikutin aja. Lu mau percaya sama gue nggak? Lu kan nunjuk gue sebagai leader dan gue harus ambil keputusan. Ya kita keluar bareng, ya nyasar bareng, apapun ya kita harus bareng. Dan dari situ akhirnya tim mereka tuh kayak kompak. Yaudah, ayo dah cuy, ini yang terakhir ya, semoga kita bisa nemuin jalan. Dan kalau memang nggak ada ya udahlah, kita gimana caranya nanti kita omongin nanti lagi gitu kan. Jam 8 malam mereka nyalain headlamp dan monyet ini ketika mereka udah bangun, monyet ini tuh kayak jalan pelan dan diikutin. Dan ketika lagi ngikutin monyet, di sebelah kanan itu ada sosok yang hampir sama dengan perwujudan monyet tersebut, tapi wujudnya itu gede banget cuy. Dan mereka berempat tuh kayak merhatiin sambil ngelirik gini. Dan mereka tapi alhamdulillah nggak panik coy. Dan suara napas dari sosok raksasa yang ada di sebelah kanan ini itu tuh kedengeran banget. Mereka berempat tuh merinding gitu kan. Tapi si sosok monyet ini tuh, si sosok monyet ini tuh kayak nggak peduli dengan sosok yang di sebelah. Dan ketika ada gerakan dari sosok yang sebelah yang gede ini, monyet yang di depan ini kayak marah atau kesel. Jadi kayak gimana sih? Ya kayak lu nggak boleh gangguin mereka gitu. Mereka ini temen gua atau ya mereka ini bukan orang jahat gitu intinya. Mungkin kayak gitu kan. Jadi kayak ngamuk-ngamuk gitu. Dan si sosok monyet ini tuh kayak ngegeram, kayak kesel. Dia bakalan jadi milik gua. Itu keluar omongan dari situ kayak baru percaya bahwa monyet yang gede ini bisa ngomong. Tapi monyet ini tuh kayak terus ngamuk, kayak berontak dan kesel. Dan mereka tuh kayak terusan aja jalan ngikutin. Dan gak lama monyet yang di depan ini tiba-tiba kedatangan sebuah tamu. Ya mungkin temennya atau CS-nya atau partnernya, gak tahu, datang beberapa monyet yang ukurannya agak kecil sih. Agak kecil datang. Dan monyet yang kecil ini tuh kayak ngusir-ngusir si monyet yang gede nih. Dari datangin gitu. Dan tiba-tiba si monyet ini kayak pergi aja cuy. Dan setelah pergi sosok yang gede ini, di depan mereka atau di samping-samping jalan mereka banyak banget nemuin sosok-sosok pocong. Terus ada kuntilanak. Bahkan
si Alek ini kayak ngelihat sosok Wewe Gombel. Kenapa bisa dibilang Wewe Gombel? Karena kan dia dikasih tahu nih kalau Wewe Gombel tuh yang kayak begitulah ya. Wewe Gombel gitu kan. Udahlah, kita nggak usah fokus, kita terus aja jalan. Dan lu tahu nggak, si monyet ini tiba-tiba berhenti dan mereka berempat pun berhenti. Dan monyet ini tuh nyamperin si Rano yang paling depan dan dipeganglah tangannya. Dan monyet ini jalan lagi. Dalam yang ngedenger tuh cuman Rano doang ya. Jangan lepasin tangan saya kalau kalian mau selamat. Dalam hati, Rano, anjir, ini monyet bisa ngomong dong. Dan Rano pun akhirnya bilang ke yang lain, Cuk, pegangan, pokoknya jangan ada yang lepas ya. Lu harus percaya sama gua. Lu wajib percaya karena gua leader lu. Akhirnya mereka bertiga ini percaya kan. Mereka ini jalan bro. Dan mereka ngelewatin jalan yang bener-bener setapak. Kiri kanan mereka jurang. Kepleset dikit itu bener-bener ya udahlah, meninggoy intinya gitu. Dan mereka tuh kayak nggak paham kok bisa gue ngelewatin jalur yang seperti ini. Dan lagi-lagi sosok monyet ini bilang, kalau bisa kalian jangan lihat kiri kanan. Lagi-lagi Rano bilang, jangan lihat kiri kanan, fokus jalan aja. Dan setelah ngomong kayak gitu, kiri kanan itu banyak sosok kayak ngerayap gini cuy. Seolah kayak mau ngedeketin mereka, tapi jaraknya deket, tapi kayak gak nyampe-nyampe gitu. Mereka berempat udah kepanikan. Dan Rano nih bilang, yuk banyak baca-baca doa. Jalan terus dan sampailah di sebuah perbatasan antara jurang tersebut dan tempat yang memang agak enakan atau enggak curam-curam banget. Dan dari situ sosok monyet ini tiba-tiba pergi jalan ke bawah, kayak dilepasin pegangannya, pergi ke bawah. Dan mereka bingung kan, ini gimana cuy, kok tiba-tiba begini. Dan gak lama ada suara yang ngomong ke si Rano lagi, pejemin mata kalian dan istirahat. Dari situ karena memang mereka juga udah kecapean, udah yuk kita istirahat dulu dah. Ya terus gimana ini kalau kita tiba-tiba, udahlah gue udah capek banget. Mereka nih menjemin mata cuy. Dan empat-empatnya ini mereka ya jadi tidur lelap gitu kan. Dan pas bangun, lu tahu gak, mereka udah di jalur yang benar. Dan mereka ketika bangun langsung nengok ke jalur yang mereka lalui. Jadi jalur yang tebingan ini mereka nggak ada tebingan. Kok nggak ada tebingan? Dan mereka itu baru udah sampai di pos 2 ketika mereka ngerest. Dan yang pertama bangun ini kan Rano, terus disusul sama Ridwan. Dan mereka berdua Alex sama Rizky ini belum bangun kan. Akhirnya bangun. Kita udah di pos 2 nih, pos 2. Dan pas mereka bangun, lah. Dan mereka pun yang baru bangun tuh kayak langsung sadar, jalur yang kita laluin malam mana? Jalur kok tiba-tiba ada di sini. Dan dari situ mereka udah bersyukur lah karena udah sampai di pos 2 kan. Alhamdulillah, yaudah yuk kita turun yuk. Mereka turun tuh, mereka buru-buru turun dan kayak udah nggak betah aja di Merbabu ini kan. Mereka turun dan pas sebelum turun sampai pos 1 mereka ketemu sama beberapa gerombolan monyet. Tapi monyet ini tuh normal. Mereka tuh kan bawa buah-buahan. Akhirnya dari situ karena tahulah mereka ditolongin, akhirnya kayak makanannya tuh buah-buahnya tuh dikasihin. Tapi untuk kalian ya jangan sekali-sekali ngasihin buah lah ya, karena kan nantinya jadi kebiasaan dan justru nanti malingin logistik kalian gitu kan. Dikasihin buah-buahan tersebut. Dan udah dari situ Rano ini bilang, makasih ya, entah ini dari temen lu atau siapapun yang semalam, gue cuma mau bilang makasih. Dan semua teman-temannya Rano itu bilang makasih juga. Ya makasih ya gitu kan. Udah jalan, mereka mempercepat dan lari, dan singkatnya mereka sampai di base camp. Dan sampai di base camp ini mereka kaget, ternyata mereka ngelaluin atau yang bisa dibilang nyasar ini mereka nggak ngelewatin 1 hari cuy. Ya normal mereka naik misalkan hari Sabtu, ya turun hari Minggu. Dan mereka nggak ngelewatin berhari-hari, beberapa hari itu. Dari situ kayak anjir, ini bener-bener pengalaman yang nggak bisa gue ilangin lah, bakal terus sampai di memori gue. Tapi mereka berempat ini nggak cerita ke pihak base camp atau kayak ya udahlah ini untuk kita berempat aja. Ya walaupun sempat nanya si Rano ini memang ada kumpulan monyetnya atau nanya seputaran mitos atau ada monyet gede kah atau apapun gitu.
Tapi si pihak base camp ini nggak ada kok, di sini nggak ada yang aneh-aneh dan lain-lain gitu kan. Dan dari situ setelah kejadian itu akhirnya mereka juga nggak mau terlalu ambil pusing, nggak mau cerita ke pihak base camp atau ke siapapun. Dan mereka pun bilang ya mungkin ini pendakian kita gagal, next kita bakal coba lagi kalau kita punya waktu dan masih ada umur gitu kan. Singkat ceritanya mereka pulanglah ke rumah masing-masing. Dan dari setelah pulang itu mereka sekitaran 3 atau 4 bulan lagi mereka naik ke Gunung Merbabu lagi dengan jalur yang sama. Tapi alhamdulillah mereka enggak yang disasarin lagi atau enggak yang nyasar lagi. Dan bahkan mereka pun tidak ketemu dengan sosok monyet tersebut. Tapi setelah dari kejadian itu Rano dan teman-temannya tuh selalu ngasih buah atau naruh buah di area-area spot yang mereka tahu bahwa monyet ini tuh selalu ada di sini. Jadi kayak naruh sekilo atau ya sekilo lah, entah buah apel atau buah pun ditaruh sama dia. Itu tuh kayak sebuah simbol, kayak ucapan terima kasih karena pernah bantuin mereka. Walaupun itu nggak tahu ya monyet beneran atau monyet jadi-jadian atau jin atau demit atau apapun. Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja cuy. Ya pelajaran yang bisa diambil apa ya? Ya kalau di gunung tuh kalau dapat horor tuh kayak sebuah bonus kali ya. Dan yang penting kalau kalian dapat horor tuh nggak usah yang namanya panik. Dan kalau dapat horor pun bukan yang kalian ngelanggar atau apapun. Ya itu bisa dari kecapean atau apapun, ya intinya lagi apes aja lah kita. Dan segala sesuatu yang bisa diambil dari sini ya silahkan kalian ambil aja. Dan yang buruknya silahkan kalian dibuang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.